Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat bertemu kembali dengan channel kami yang akan membahas kisah-kisah inspiratif dan penuh hikmah. Kisah pertama adalah kisah Hasan Basri dengan seorang pemuda di goa. Hasan bin Abil Hasan al-Basri bercerita, waktu itu saya sedang berada di pemakaman Basroh sehabis menguburkan salah seorang jahid, yaitu orang yang zuhud. Setelah itu saya pergi ke gurun dan melihat sebuah gua. Dalam hati saya membatin, barangkali gua ini mungkin dijadikan tempat persembunyian orang jahat. Lantas saya coba melihat ke dalam gua tersebut. Di dalam gua saya melihat seorang berwajah tampan, mengenakan baju dari bahan bulu, sedang berdiri melaksanakan sholat. Saya mengucapkan salam dan duduk. "Tuhan berasal dari daerah mana?" tanyaku kepadanya. "Dari Syam," jawabnya. "Untuk tujuan apa engkau datang ke sini?" tanyaku kepadanya. "Saya dengar cerita tentang Basrah berikut para abid dan jahid. Untuk itu saya datang ke Basra untuk belajar ilmu dan kejuhudan mereka." "Dari mana engkau mendapatkan makanan dan minuman?" tanyaku kepadanya. "Dari dedaunan dan genangan air," jawabnya. "Tuhan, saya akan membawakan 2 potong roti untukmu supaya engkau mendapatkan kekuatan untuk beribadah kepada Allah." "Tidak usah, saya sudah lama tidak pernah mencicipi makanan sejak beberapa tahun," jawabnya. "Saya ingin engkau berkenan mencicipi makanan kami," kataku kepadanya. "Jika engkau menginginkan hal itu, maka silahkan bawakan untukku 2 potong roti dari gandum dan garam yang ditumbuk kasar," jawabnya. Lantas saya bergegas pulang ke rumah lalu membuat 2 potong roti dan membubuhinya dengan garam kasar. Setelah makanan siap, lantas saya kembali ke gua tersebut. Ketika sampai di gua, saya kaget melihat seekor binatang buas besar sedang duduk di depan gua. Dalam hati saya membatin, semoga saja binatang buas itu tidak memangsa pemuda tersebut. Lantas saya coba melihat ke dalam gua dari salah satu sudut. Ternyata pemuda tersebut masih beraktivitas seperti tadi ketika saya tinggal pulang ke rumah, yaitu berdiri sholat. "Wahai pemuda, apakah engkau sudah tidak waras? Ataukah mahabbahmu kepada Allah sudah benar-benar menguasai dirimu sehingga engkau sudah tidak menyadari apa yang ada di sekelilingmu?" kataku kepadanya dengan suara keras. Lantas dia menyelesaikan sholatnya dan berkata, "Memangnya ada apa?" "Seekor binatang buas duduk di depan gua," jawabku. "Seandainya engkau takut kepada Dia yang menciptakan binatang buas, niscaya itu lebih baik bagimu," katanya. Kemudian dia menghadap ke arah binatang buas tersebut dan berkata, "Wahai binatang buas, engkau tidak lain hanyalah salah satu anjing ciptaan Allah. Jika memang Allah telah mengizinkan engkau memaksa sesuatu, maka aku tak kuasa menghalangi dari rezekimu. Tetapi jika Allah mengizinkan, maka apa urusanku denganmu? Engkau telah menghalang-halangi para tamu yang ingin mengunjungiku." Setelah mendengar kata-kata seperti itu, lantas binatang buas mengaum dan menggoyang-goyangkan ekornya. Kemudian berlari kencang sekali seperti sedang dikejar benda tajam. Kemudian saya menghampiri si pemuda tersebut dan berkata kepadanya, "Tuan, saya sudah membawakan sesuatu yang kau minta." Lantas dia mengambil 2 potong roti yang saya bawakan. Dia mengamati 2 potong roti itu lama sekali, kemudian menangis terseduh-seduh lalu meletakkannya. Lantas dia mengendah-endah ke atas seraya berucap, "Ya Allah, aku memohon kepadamu demi simpul-simpul kemuliaan dan keagungan di arasmu. Jika memang ada kebaikan untukku di sisimu, maka cabutlah nyawaku sekarang." Belum sempat melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba dia telah meninggal dunia. Lantas saya bergegas pulang dan mengumpulkan kawan-kawan dari kalangan para jahid dan orang-orang soleh untuk merawat dan memakamkan jenazahnya. Akan tetapi ketika kembali ke gua tersebut, kami tidak melihat siapa-siapa di sana. Tidak lama kemudian tiba-tiba ada suara tanpa rupa berkata, "Wahai Abu Sa'id, bawa pulang kembali kawan-kawanmu itu karena jenazah si pemuda sudah dibawa." Kisah 3 orang bersaudara dengan Raja Romawi. Ali bin al-Yazidi bercerita, "Ayahku adalah termasuk orang yang pertama kali tinggal di Tarsus." Dia bercerita, "Dulu ada 3 kesatria bersaudara yang gagah berani dari Syam datang kepada kami. Mereka bertiga tidak ikut bersama kelompok pasukan yang lain, tapi mereka berjalan dan beristirahat sendiri. Ketika melihat musuh, mereka bertiga tidak memeranginya selama musuh tersebut tidak menyerang. Pada satu ketika pasukan Romawi yang dipimpin oleh banyak jenderal dan bangsawan melakukan penyerangan. Banyak pasukan Islam waktu itu yang dibunuh dan tertawan. Mengetahui hal itu, lantas ketiga kesatria pemberani tersebut saling berkata satu sama lain,
Kalian telah melihat apa yang telah menimpa kaum muslimin, tiba saatnya bagi kita untuk turun ke medan perang. Kemudian mereka bertiga maju dan berkata kepada pasukan Islam yang tersisa, wahai kalian semua, mundurlah kalian di belakang kami. Biarkan kami yang maju menyerang melawan musuh. Lalu mereka bertiga pun maju berperang dan menyerang pasukan Romawi hingga berhasil mengalahkan mereka. Raja Romawi berkata kepada para jenderalnya, siapa di antara kalian yang berhasil menangkap salah seorang dari mereka bertiga dan membawanya menghadap kepadaku, maka saya akan menaikkan pangkatnya dan memberinya posisi yang tinggi. Semua pasukan Romawi pun mengerahkan segenap kemampuannya untuk menangkap kesatria tersebut. Akhirnya mereka berhasil menangkap ketiganya. Raja Romawi berkata, tidak ada ghanimah dan kemenangan yang lebih besar dibanding salah seorang dari mereka. Kemudian Raja Romawi membawa mereka bertiga ke Konstantinopel. Raja Romawi membujuk mereka untuk masuk Kristen dan berkata, saya akan menjadikan kalian para penguasa dan menikah kalian dengan putri-putriku. Akan tetapi mereka bertiga dengan tegas menolak semua tawaran itu dan berucap, wahai Muhammad. Apa yang mereka ucapkan itu, tanya sang raja. Mereka sedang menyeru nabi mereka, jawab orang-orang kepada sang raja. Jika kalian tetap menolak tawaranku ini, maka saya akan merebus kalian di dalam kuali yang penuh minyak yang sedang mendidih, kata sang raja mengancam mereka bertiga. Lantas sang raja menginstruksikan agar segera disiapkan 3 kuali besar yang dipenuhi dengan minyak dan dipanaskan di atas tungku yang menyala selama 3 hari. Setiap hari mereka bertiga dibawa untuk diperlihatkan kepada kuali tersebut sambil diminta untuk menerima tawaran masuk agama Kristen, dinikahkan dengan putri-putri sang raja dan dijadikan para penguasa. Namun mereka bertiga tetap menolak dengan tegas tawaran tersebut dan tetap teguh pada agama Islam. Kemudian sang raja memanggil salah satu yang paling tua dari 3 ksatria tersebut dan membujuknya untuk masuk Kristen. Namun lagi-lagi dia menolak dengan tegas. Jika engkau tetap menolak, maka saya akan melemparkan dirimu ke dalam kuali mendidih itu, kata sang raja kepadanya. Tetapi dia tetap bersikukuh menolak. Akhirnya dia dilemparkan ke dalam kuali panas tersebut hingga tulang belulangnya terlihat mengambang ke atas. Hal yang sama juga dilakukan terhadap ksatria yang kedua. Melihat ketabahan dan ketegaran mereka menghadapi semua itu serta keteguhan mereka dalam menjaga keimanan agama mereka, akhirnya muncul perasaan menyesal pada diri sang raja. Lalu raja berkata, saya lakukan hal ini terhadap orang-orang yang saya tidak pernah melihat ada orang yang lebih berani dan tegar dari mereka. Kemudian sang raja meminta agar ksatria yang paling muda sekaligus yang terakhir agar dibawa menghadap kepadanya. Sang raja berusaha dengan segala cara membujuk dirinya agar meninggalkan agamanya dan pindah ke agama Kristen. Tapi semuanya tidak membuahkan hasil. Sang ksatria masih tetap teguh pada sikap penolakan. Lalu ada salah seorang bawahan sang raja mendekat dan berkata, yang mulia, bagaimana jika saya berhasil membujuknya? Saya akan mengangkatmu sebagai jenderal, jawab sang raja kepadanya. Baiklah, saya setuju, jawabnya. Dengan cara apa engkau akan membujuknya? Tanya sang raja kepadanya. Orang itu menjawab, Paduka Raja tahu sendiri bahwa orang Arab paling tidak tahan dengan perempuan. Semua orang Romawi pada tahu tidak ada perempuan yang lebih cantik dari putriku. Untuk itu serahkan ksatria itu kepadaku, nanti saya akan membiarkan dia tinggal bersama dengan putriku. Biarkan ia membujuk dan merayunya. Akhirnya sang raja setuju dan memberinya waktu selama 40 hari. Lalu sang ksatria diserahkan kepada orang itu dan membawanya pulang. Lalu orang itu menemui putrinya, menjelaskan kesepakatan dan rincian yang telah dia buat dengan sang raja serta batas waktu yang diberikan oleh sang raja. Serahkan dia kepada saya, biar saya yang akan mengurusnya dan memuluskan rencana tersebut, kata sang putri kepada ayahnya. Hari demi hari berlalu sementara sang ksatria tinggal bersama putri yang cantik dengan berpuasa pada siang hari dan beribadah di malam hari tanpa pernah merasa bosan. Hal itu terus berlangsung hingga batas waktu yang ditentukan hampir habis. Kemudian sang raja bertanya kepada orang tersebut bagaimana perkembangan berita sang ksatria tersebut. Lalu dia pulang menemui putrinya dan berkata, apa engkau telah berhasil membujuknya? Saya belum berhasil melakukan apapun terhadapnya, jawab sang putri. Sang putri kembali berkata, orang ini telah kehilangan 2 saudaranya. Saya khawatir keteguhan sikap penolakannya itu mungkin dia lakukan demi 2 saudaranya itu. Setiap kali dia teringat akan mereka berdua dan jejak peninggalannya. Untuk itu, tolong minta tambahan waktu kepada sang raja dan pindahkan kami berdua ke daerah lain. Karena kalau dia tetap di sini, dia akan selalu teringat pada kedua saudaranya itu.
Akhirnya orang itu pun meminta tambahan waktu kepada sang raja, lalu sang raja mengabulkannya dengan memberinya tambahan sekian waktu dan mengizinkannya untuk membawa pindah kesatria tersebut. Akhirnya orang itu pun memindahkan putrinya dan kesatria ke kota lain. Selama tinggal di sana, sang kesatria tetap seperti semula, yaitu menghabiskan waktu-waktunya dengan berpuasa siang hari dan beribadah di malam hari, hingga ketika batas waktu yang ditentukan yang diberikan sebagai tambahan tinggal 3 hari, sang putri berkata kepada sang kesatria, "Wahai engkau, saya lihat engkau memuja Tuhan yang agung. Saya ingin mengikuti agamamu dan meninggalkan agama leluhur." Sang kesatria tidak langsung percaya begitu saja kepada sang putri, hingga sang putri menyampaikan hal tersebut padanya berulang kali. Kemudian sang kesatria berkata, "Bagaimana caranya kita melarikan diri dan selamat dari situasi yang sedang kita hadapi ini? Saya akan mencari jalan untuk itu dan saya punya rencana." Kemudian sang putri pergi. Sesaat kemudian dia kembali lagi dengan membawa hewan tunggangan. Sang putri berkata, "Bawa kita pergi ke negerimu." Kemudian mereka berdua pun pergi melarikan diri. Pada suatu malam ketika sedang berjalan, mereka berdua mendengar derap langkah kaki kuda. Lalu sang putri berkata kepada sang ksatria, "Wahai ksatria, berdoalah kepada Tuhanmu yang kau percayai dan imani agar menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita." Tiba-tiba kedua saudaranya muncul bersama beberapa malaikat, lalu dia mengucapkan salam kepada kedua saudaranya dan menanyakan keadaan mereka berdua. Kedua saudaranya itu berkata, "Yang terjadi hanyalah kami tercebur seperti yang engkau lihat, hingga tiba-tiba kami langsung muncul di dalam surga. Sesungguhnya Allah mengutus kami kepadamu untuk menyaksikan pernikahanmu dengan gadis ini." Lalu mereka menikahkan keduanya. Setelah itu dia pergi ke Syam dan tinggal di sana bersama sang putri. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah inspiratif hari ini. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.